Siap Mas, sudah terdengar lagi Mas. Halo. Udah. Abang buka kamera. Buka kamera, kerana lah. Abang makan kan. Baik, selain dari Ambon, bergabung juga teman-teman dari Hasanuddin Makassar. Hadir ya? Hadir. Ya. Hadir. Bergeser ke arah barat ke Jogja, ya. Teman-teman dari Jogja hadir. Hadir. Ya Kak. Ya, dari Modernnya. Dari Bandung hadir Bandung. Bro. Alhamdulillah. In the house. Baik, alhamdulillah ya. Ini partisipan di kegiatan kita pagi hari ini sudah mencapai 340 peserta. Oke, kita mulai saja ya acara kita pagi hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita semua. Ya. Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Alhamdulillah ya bahwa pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dan berkumpul ya. Walaupun barangkali di dunia maya ya, di dunia online ya, kita terpisah jarak dan waktu, tapi bisa bertemu dan berkumpul di ruangan Zoom ini ya. Tentunya kita berada di zona waktu yang berbeda untuk beberapa teman-teman ya. Ada yang di wilayah barat, tengah, dan timur ya. Saat ini di wilayah barat pukul 8.30 ya. Mohon maaf ya, di undangan memang kita buka Zoom-nya di jam 8. Nah, sambil tadi menunggu keikutsertaan teman-teman semua ya. Mohon maaf ya bahwa pelaksanaan kegiatan pada hari ini kita mulai di pukul 8.30. Baik, saya awali aja pertemuan pada hari ini. Sebelum kita lanjut ke hal yang lain-lain, kita awali pertemuan pagi hari ini dengan berdoa. Ya. Semoga program kegiatan yang akan kita selenggarakan besok ya dalam bentuk tryout dan program-program selanjutnya ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar, membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Untuk itu ya mari sama-sama kita berdoa pada Yang Maha Kuasa ya sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai ya. Baik. Terima kasih juga ya untuk partisipasi seluruh siswa-siswi SMA Angkasa se-Indonesia ya. Barangkali di luar yang Jakarta, karena untuk siswa-siswi SMA di Angkasa di Jakarta sudah ada program tersendiri yang sudah dan tengah berjalan saat ini ya. Dan terima kasih juga untuk kehadiran ya, pengurus Yasarini Pusat ya. Yang mohon maaf dan mohon izin barangkali tidak saya sebutkan satu persatu ya. Terima kasih juga untuk teman-teman BTA yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Baik, untuk agenda hari ini ya mungkin tidak terlalu banyak berpanjang kata ya. Acara intinya adalah penjelasan atau sosialisasi tentang ya, rencana kegiatan kerjasama antara BTA dan Yasarini Pusat yang melibatkan seluruh siswa-siswi SMA Angkasa se-Indonesia. Ya. Nah, sebelum masuk ke acara inti, ya barangkali saya memohon bila ada perwakilan dari Yasarini Pusat yang sudah hadir
pada kesempatan kali ini untuk sedikit memberikan arahan pada siswa-siswi yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Ya. Saya mohon izin untuk meminta perwakilan dari Yayasan ini Pusat, ya barangkali ada Bu Dini atau Bu Umi, barangkali silakan untuk memberikan sedikit arahan pada siswa-siswi kita semua. Ya. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Dadang, maaf saya tidak share screen karena tidak mungkin saya share screen, sedang ada kegiatan. Pak Dadang, saya terima kasih pada BPA karena sudah memfasilitasi Yayasan ini Pusat untuk melaksanakan kegiatan di BPA ini. Saya harap anak-anak semua yang ada di sini yang mengikuti harus serius mengikuti, karena ini betul-betul sudah upaya luar biasa dari Yayasan ini Pusat agar anak-anak lulusan sekolah angkasa bisa diterima di sekolah-sekolah negeri, universitas negeri, ikut UTBK ini dan sukses. Kami berharap, kenapa kita menggandeng BTA? Seperti kita ketahui, Halim sudah mendahului dan hasilnya cukup bagus. Karena itu mohon anak-anak betul-betul serius mengikuti ini. Anak-anak tinggal duduk, tinggal mengikuti program ini. Nanti lulus, kita berharap dari Yayasan ini Pusat ada di antara kalian yang diterima di UTBK di sekolah-sekolah tinggi favorit. Jangan pernah putus asa dan jangan bosan. Kalau ini gak usah, saya cukup aja sekolah di swasta yang ini. Jangan, karena Yayasan ini pun sudah demikian keras, bekerja keras dengan BPA untuk mewujudkan impian ini. Mohon anak-anak mengikutinya dengan betul-betul dan tertekun dan teratur, dan betul-betul apa yang tidak diketahui bisa nanti pada waktu ada schedule penjelasan, mungkin kita bisa bertanya jawab di situ atau membuka email atau membuka webnya BTA untuk kita tahu pembahasannya soal-soal nanti sambil kita belajar. Itu saja Pak Dadang, terima kasih. Saya selamat belajar anak-anak, selamat mengikuti ini dengan BTA. Mohon Bapak Guru Wali Kelas, Bapak Ibu Guru mengawal ini semua agar cita-cita kita membuat sekolah angkasa itu adalah bersama angkasa jayalah Nusantara. Maka kita mudah-mudahan ini terlaksana. Terima kasih Pak Dadang. Saya kembalikan ke BTA. Saya mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk arahannya. Baik, tadi sudah kita sama-sama dengarkan bahwa Yayasan ini Pusat barangkali sudah berupaya secara maksimal untuk memberikan layanan fasilitas tambahan pada siswa-siswi SMA Angkasa se-Indonesia agar bisa mendapatkan persiapan yang maksimal sehingga nantinya bisa siap menghadapi seleksi ke berbagai perguruan tinggi negeri. Dan tadi sudah disampaikan bahwa ada satu harapan bahwa kejayaan sekolah-sekolah SMA Angkasa se-Indonesia akan menambah kejayaan Indonesia di masa depan. Baik, bahwa saat ini siswa-siswi SMA Angkasa yang bergabung di pagi hari ini, Anda adalah anak-anak muda yang punya potensi untuk membangun karakter dan keilmuan, sehingga diharapkan bisa menjadi pemimpin Indonesia di masa mendatang. Untuk itu, mari sama-sama persiapkan modal kita untuk bisa mendapatkan bekal pendidikan yang mumpuni. Sesungguhnya saat ini kami masih melihat bahwa kami masih menganggap bahwa persiapan pendidikan di perguruan tinggi negeri se-Indonesia masih merupakan lembaga pendidikan perguruan tinggi yang terbaik yang bisa menghasilkan generasi muda pemimpin bangsa di hari kemudian. Di samping tentunya kita tidak bisa pungkiri juga bahwa pendidikan
di sekolah negeri termasuk perguruan tinggi negeri se-Indonesia, tentu biayanya akan jauh lebih terjangkau. Saya sangat berharap bahwa seluruh siswa-siswi SMA Angkasa se-Indonesia memiliki semangat untuk itu. Jangan ragu dengan kendala yang ada, kendala apapun yang ada itu bisa kita atasi. Apalagi kalau kendalanya hanya masalah ekonomi, itu adalah kendala yang sangat-sangat mudah untuk diatasi untuk saat ini. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan memberikan banyak fasilitas bagi Anda yang memiliki kemauan dan kemampuan. Perhatikan, yang saya tekankan adalah kemauan, baru berikutnya kemampuan. Karena pada saat ada kemauan, insya Allah di sana akan ada jalan yang bisa mengantarkan adik-adik pada kesuksesan di hari kemudian. Baik, selanjutnya saya akan undang staf BTA Group Jakarta, Pak Septian Nugroho, atau yang biasa kita menyapanya dengan Kak Ian, untuk mempresentasikan atau memberikan penjelasan tentang rencana kegiatan yang akan kita coba lakukan. Nah, barangkali karena hari ini hari Jumat, kita terkendala waktu untuk kegiatan sholat Jumat, terutama untuk adik-adik yang berdomisili di wilayah Indonesia Timur, di wilayah Indonesia Timur, karena barangkali 1 atau 2 jam ke depan sudah masuk waktu sholat Jumat. Maka saya berharap waktu yang akan kita gunakan ke depan bisa berlangsung dengan efektif dan efisien. Untuk itu langsung saya minta Kayan untuk mempresentasikan program yang akan kita laksanakan bersama antara BTA, Grup Jakarta, Yasarini Pusat, dan seluruh siswa-siswi SMA Angkasa kelas 12 se-Indonesia. Untuk itu kami persilakan Kayan. Baik, terima kasih Kak Dadang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Direktur Operasional BTA Group, Bapak Dadang Ridwan yang sudah membuka acara hari ini. Kemudian juga seluruh pimpinan dari Yasarini Pusat maupun Bapak Ibu pimpinan sekolah SMA Angkasa se-Indonesia. Dan juga yang saya cintai adik-adik semua peserta didik SMA Angkasa, ini dari mulai Medan sampai dengan Ambon ya, Kak Dadang ya. Jadi sungguh kesempatan yang luar biasa sekali untuk kami BTA bisa bekerja sama dengan adik-adik dari Pulau Sumatera sampai dengan Kepulauan Maluku ya, seperti itu. Jadi adik-adik seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Dadang, saya akan menjelaskan perihal rencananya program kita seperti apa sih yang mau kita kejar ke depan seperti itu ya. Buat adik-adik saya mohon izin saya share screen ya, semoga sudah tampil di layar masing-masing ya adik-adik. Saya awali dengan ini pola penerimaan mahasiswa baru untuk perguruan tinggi negeri 2021. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Dadang bahwa program yang akan diselenggarakan oleh SMA Angkasa dan BTA adalah program untuk persiapan peserta didik itu menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Nah, ini perlu di awal adik-adik perlu paham dulu ya bahwa untuk masuk ke perguruan tinggi negeri ya itu ada 3 jalan ya, 3 jalur. Yang pertama adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau disingkat SNMPTN dengan kuota minimal 20%, di mana untuk seleksi ini nanti yang diseleksi adalah nilai raport ya, nilai akademik ataupun prestasi lain yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Nah, untuk seleksi tahap 1 ini atau seleksi yang bagian pertama ini SNMPTN itu sudah mulai prosesnya ya. Nanti sebentar lagi akan mulai proses pendaftaran SNMPTN-nya. Ya, mungkin ini yang bagian pertama. Nah, yang kedua adalah SBMPTN.
SBMPTN seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri dengan kuota minimal 40%. Ya, ini didasarkan pada hasil UTBK saja ataupun hasil UTBK dan kriteria lain. Ya, UTBK ataupun kriteria lain yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri, dan ini kuotanya cukup besar, yaitu sekitar 40%. Dan yang ketiga adalah jalur seleksi mandiri dengan kuota maksimal 30%. Nah, tiga jalur inilah yang perlu adik-adik pahami ya, bahwasanya masing-masing punya karakteristik, masing-masing punya metode untuk melakukan proses seleksi. Ya, kenapa dilakukan proses seleksi? Karena selalu setiap tahun yang terjadi adalah jumlah pendaftar ya yang mau masuk ke perguruan tinggi negeri itu jauh lebih besar ketimbang daya tampungnya. Nah, kenapa sih masih peminatnya perguruan tinggi negeri ini sangat tinggi? Karena memang banyak sekali faktor ya yang teman-teman benefit yang teman-teman bisa dapatkan ya adik-adik semua, yang pada kesempatan pagi hari ini semoga nanti Allah Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kita kekuatan ya bersama-sama berjuang memperjuangkan mimpi-mimpi kita gitu ya. Karena dari kami dari BTA juga berharap dari peserta program ini bisa berhasil banyak tembus diterima di perguruan tinggi negeri. Kenapa? Karena kami merasa bahwa ke depan ini estafet kepemimpinan Indonesia kan akan diserahkan kepada yang lebih muda ya tentunya, dan itu perlu persiapan. Dan ketika teman-teman punya kesempatan untuk menimba ilmu di tempat ataupun di institusi, di universitas yang memang mempersiapkan mahasiswanya dengan baik untuk jadi pemimpin negeri ini, maka kita merasa bahwa itu kita ingin sekali punya andil bagian di sana. Ya, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan, nah ini pengecualian untuk perguruan tinggi berbadan hukum ya, untuk perguruan. Ini kan teman-teman sudah saya jelaskan bahwa jalurnya ada 3, SNMPTN, SBMPTN, sama seleksi mandiri dengan porsi 20, 40, 30. Nah ini dikecualikan untuk perguruan tinggi negeri berstatus berbadan hukum. Ini ada 12 perguruan tinggi negeri, di mana untuk 12 perguruan tinggi negeri ini mereka bisa menyelenggarakan SNMPTN dengan kuota minimal 20%, SBMPTN dengan kuota minimal 30%, dan seleksi mandiri dengan kuota maksimal 50%. Nah, ke 12 perguruan tinggi tersebut itu ada UI, UPI, USU ya. Buat teman-teman yang di Medan, ini kan salah satu universitas yang pastinya menjadi pilihan utama buat teman-teman di Medan seperti itu. Yeah. Atau buat teman-teman yang di Bandung gitu, IPB dan UNPAD, keduanya sudah masuk sebagai perguruan tinggi negeri berstatus berbadan hukum. Buat teman-teman di Jogja ya, UGM, kemudian juga buat adik-adik yang di Makassar, UNHAS ya, dan buat adik-adik yang di Ambon, misalnya pilihan terutama misalnya ke Patimura, Patimura belum masuk ke 12 PTNBH ini, berarti dia mengikuti ke aturan yang pertama tadi. Ya, seperti itu. Oke, kita sekarang lanjut. Nah, ini kurang lebih kuotanya, pembagian kuotanya untuk mahasiswa baru S1 reguler di tahun yang lalu misalnya. Untuk UI dia 20, 30, 50, ITB 40, 35, 25, ITB 35, 35, 30, dan seterusnya seperti itu. Ya. Oke, baik. Buat adik-adik, pada kesempatan pagi hari ini kita mau memperkenalkan dan sosialisasikan apa sih kira-kira program yang kita mau kerjakan bersama-sama, kita kolaborasikan. Nah, bahwa program ini salah satu tujuan utamanya adalah mempersiapkan UTBK SBMPTN 2021. Jadi buat adik-adik perlu diketahui bahwa UTBK tadi ya, SBMPTN yang kedua tadi saya jelaskan, ini menjadi fokus utama kita. Kenapa? Karena di 2021 ini banyak sekali perubahan yang terjadi di SBMPTN di misalnya pertama misalnya tahun sebelumnya PTN yang masuk ke LTNTT yang kemudian seleksi masuk PTN yang mulia itu ada sekitar 85 kan terjadi dengan program terapan atau D4 ya. Jadi sekarang pilihannya jadi lebih banyak buat adik-adik ya. Kalau tahun lalu misalnya ada 85 perguruan tinggi negeri, tahun ini 85
gitu ya. Jadi adik-adik sekali ikut UTBK fungsinya ini bisa macam-macam, bisa memilih untuk program sarjana maupun buat adik-adik yang mau lebih ke banyak skills yang lebih ke arah praktek gitu ya, itu bisa ngambil sarjana terapan ya, program diploma 4 yang dia setara dengan S1 ya, tapi skill setnya lebih banyak ke arah terapan seperti itu. Nah, kita coba lihat di sini untuk UTBK itu metode tesnya menggunakan ujian tulis berbasis komputer ya, di mana nanti ujian dilaksanakan di pusat-pusat UTBK yang ditentukan oleh LTMPT. Kemudian yang kedua, kelompok ujiannya ada kelompok ujian IPA atau Saintek ya, Sains dan Teknologi, itu buat teman-teman yang IPA. Ada juga kelompok ujian Sosio Humaniora atau Soshum buat teman-teman yang IPS. Nah, buat adik-adik yang mau ambil jurusannya itu ada IPA-nya dan ada IPS-nya, maka masuk kelompok ujian campuran. Nah, ini tentu lebih berat. Jadi kita bisa diskusikan buat adik-adik yang berencana pilihan jurusannya seperti apa nih supaya peluang diterimanya jadi lebih besar. Nanti kita bisa diskusikan di kesempatan-kesempatan lainnya. Berikutnya mengenai hasil tes. Jadi nanti setiap peserta yang mengikuti UTBK ya akan diberikan hasil tesnya secara individu. Nah, biasanya hasil tesnya ini bisa di-download setelah pengumuman SBMPTN ya. Kemudian materi tes UTBK itu apa aja sih? Nah, materi tes UTBK ada dua. Yang pertama adalah tes potensi skolastik atau TPS dan tes kompetensi akademik atau TKA. Nah, yang TKA-nya itu dibagi dua ya. Buat teman-teman IPA tadi akan mengerjakan soal TKA Saintek ya. Sementara buat yang IPS akan mengerjakan TKA Sosum. Isinya apa aja nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, berikutnya pelaksanaan tes. Mengenai pelaksanaan tesnya dilaksanakan dalam 2 gelombang. Ya, pelaksanaannya totalnya itu 14 hari, ya, terdiri dari 28 sesi, di mana ada 2 sesi setiap harinya. Tapi yang perlu menjadi catatan kita bersama bahwa setiap siswa hanya bisa mengikuti 1 kali tes. Ya, jadi tidak ada remedial. Nah, ini yang perlu jadi catatan buat kita semua. Sejauh mungkin, ayo kita siapkan, kita sama-sama siapkan bagaimana supaya adik-adik semuanya ketika ujian dalam keadaan siap untuk menghadapi soal-soal ya, seperti itu. Nah, berikutnya ini materinya ya, penjelasan tentang materinya. Kenapa sih teman-teman adik-adik harus memahami materinya ya, supaya nanti tahu ketika misalnya ketemu sama pelajaran matematika atau ketemu pelajaran fisika buat yang di IPA, ataupun teman-teman yang IPS ketemu ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi. Kenapa sih harus belajar ini gitu? Ya, supaya nanti teman-teman punya motivasi yang sifatnya internal ya, muncul dari dalam diri sendiri. Ya, tentunya proses belajar itu kan tidak selalu terasa mudah ya. Apalagi kalau kita mempelajari hal-hal baru, hal-hal yang belum pernah kita temui sebelumnya. Ya, itu pasti di awal kita akan mendapatkan kesulitan ya, tapi orang-orang sukses itu bukan orang yang nggak pernah menghadapi kesulitan, tapi mereka tahu bagaimana mengatasi atau melewati kesulitan tersebut. Nah, untuk itu kita harus mengenal dulu apa sih materi UTBK ya. Yang pertama ada tes potensi skolastik atau TPS. Nah, TPS ini fungsinya adalah mengukur kemampuan kognitif adik-adik nih. Nanti isinya ada 4 subtes, ada kemampuan penalaran umum, kemudian kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Nah, bentuknya seperti apa? Saya yakin adik-adik sebagian besar sudah pernah menghadapi atau mencoba mengerjakan soal-soal tryout UTBK. Nah, supaya punya pemahaman lebih jauh ya, nanti adik-adik besok kita akan langsung kenalan nih dengan soal TPS itu modelnya seperti apa ya, masing-masing subtes itu tantangannya seperti apa ya. Nanti kita akan langsung menyelenggarakan kegiatannya besok hari Sabtu ya. Buat adik-adik tolong disiapkan waktunya dan fisiknya dengan sebaik mungkin ya, supaya bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah tes kompetensi akademik atau TKA. Tadi saya sudah sampaikan untuk TKA ini kebagi dua ya. Buat yang IPA, TKA Saintek, Sains dan Teknologi. Kemudian yang IPS-nya TKA Sosio Humaniora atau TKA Sosum. Nah, yang menarik dari TKA ini adalah, fungsi TKA ini adalah mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan. Jadi nanti soal-soalnya itu masuk kategori higher order thinking skills ya. Soal-soal yang memang tingkat kesulitannya tuh relatif tinggi ya. Relatif sulit. Nah, kalau susah gimana dong? Nah, justru itu yang menarik adalah nanti saya jelaskan bagaimana proses penilaian di UTBK.
ya, dimana ketika teman-teman menghadapi soal yang sulit, ya, ketika kita bisa menaklukkan atau bisa mengatasi soal-soal ini, kita punya nilai tambah, ya, kita punya skor yang bisa jadi lebih tinggi karena soal-soal sulit ini, ya. Berikutnya, nah ini kelompok ujian tadi ada 3 kan ya, ada yang IPA, ya, Saintek, ada yang IPS, Soskum, ada yang campuran karena milih jurusannya campuran antara IPA dan IPS. Jadi kelompok ujian di UTBK ini sangat ditentukan oleh apa sih jurusan yang dipilih oleh adik-adik semua. Kalau misalnya adik-adik kan nanti punya kesempatan pilih 2 program studi ya. Nah, dari 2 program studi itu kalau IPA semua berarti adik-adik akan mengikuti ujiannya Saintek ya, ketemunya TPS sama TKA Saintek. Nah, TKA Saintek ada matematika, fisika, kimia, biologi. Ya, itu keseluruhannya untuk TPS TKA Saintek 195 menit. Nah, yang kedua buat adik-adik yang pilihannya dua-duanya Soskum, dua-duanya IPS. Misalnya pilihan pertama akuntansi di Unhas ya, pilihan keduanya misalnya manajemen atau hukum di Patimura seperti itu. Nah, ini berarti dua-duanya karena IPS adik-adik masuk kelompok ujian yang sosio-humaniora atau sosiologi. Ya, yang dikerjakan nanti TPS sama TKA, Sosum, ada geografi, sejarah, sosiologi dan ekonomi. Waktunya sama dengan yang Saintek 190 menit. Berikutnya adalah kelompok yang campuran. Nah, ini buat teman-teman yang campuran nanti diskusi dulu ya sebelum mengambil keputusan. Kenapa? Karena memang ini ada beban yang jauh lebih berat ya. Ada dua subtes yang harus disiapkan bersamaan, Saintek dan Sosum, di mana untuk pengerjaan waktunya juga jauh lebih panjang, yaitu 280 menit ya. Oke. Nah, ini saya mau jelaskan berikutnya adalah tentang proses penilaian di UTBK. Jadi buat adik-adik kalau misalnya selama ini ujian udah biasa kan ya, kalau misalnya benar dapat poin, salah atau kosong itu nggak dapat nilai gitu ya. Nah, sederhananya gitu. Misalnya kita lagi ulangan matematika, kita punya ada 40 soal, terus kita bisa benar 30 soal, berarti kita dapat skor 75. Atau misalnya bisa benar semua 100 ya, atau bisa benar separuhnya berarti 50 seperti itu. Tidak ada punishment ketika kita menjawab salah ataupun kosong. Nah, berbeda di UTBK. Di UTBK proses penilaian menggunakan metode Item Response Theory atau IRT. Nah, di IRT ini proses penilaian dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama nanti skor mentah ya, benar dapat poin 1, salah atau kosong mau. Di tahap kedua itu nanti yang benar yang dilihat karakteristik soalnya, apakah soal ini masuk kategori susah atau masuk kategori yang sedang atau yang mudah. Di mana soal susah, sedang sama mudah itu bukan ditentukan oleh panitia LTMPT ya, tapi ditentukan oleh peserta yang bertemu dengan soal itu. Ya, ini yang menarik. Buat adik-adik yang bisa menjawab soal ya, di mana orang-orang lain nggak bisa jawab, ya artinya ada satu soal nih misalnya, soal itu hanya bisa dikerjakan oleh sedikit peserta, maka soal itu dianggap soal sulit dan bobot nilainya jadi sangat tinggi, ya berbanding terbalik dengan soal yang mudah yang bisa dikerjakan hampir semua peserta. Nah ini tentu nanti bobotnya jadi jauh lebih rendah, ya seperti itu. Baru kemudian dilakukan perhitungan skor IRT. Oke. Nah, terus kapan sih kita mau UTBK 2021? Nah, buat adik-adik tadi saya sudah sampaikan di awal ada 2 gelombang ya. Gelombang pertama itu tanggal 12 April sampai 18 April. Kemudian gelombang keduanya 26 April sampai 2 Mei. Setiap gelombang ya itu seminggu itu ada 2 hari atau 2 sesi ya, ada sesi pagi, ada sesi siang. Kecualian untuk hari Jumat pasti nanti ada penyesuaian. Ya, hari seperti itu. Tapi yang perlu jadi catatan tadi, meskipun ada 2 gelombang, kita hanya punya 1 kali kesempatan untuk mengikuti ujian. Ya, oke. Nah, kemudian bagaimana sih kegiatan BTA untuk persiapan UTBK 2021 tadi? Nah, rencananya kegiatan BTA untuk SMA Angkasa, baik yang teman-teman di Medan, di Bandung, teman-teman di Jogja, teman-teman di Makassar, sampai dengan teman-teman di Ambon, kegiatannya itu nanti terbagi dalam 2 sesi atau 2 waktu lah. 2 waktu. Yang pertama adalah kegiatan semester 2. Nah, kita berharap bisa berlangsung secepat mungkin ya, supaya kita punya cukup waktu untuk melakukan pemanasan dulu, pengenalan soal-soal yang jadi karakter yang jadi khasnya soal-soal UTBK.
ya. Dan itu untuk pengenalan awal, adik-adik semua akan try out lagi ya, meskipun minggu lalu mungkin atau bulan lalu Januari itu sudah ada tryout nasional dan besok juga ada tryout nasional lagi kan ya. Nah ini untuk pengenalan terhadap karakteristik soal UTBK-nya. Nah kegiatan semester 2 sendiri kita berharap bisa dilaksanakan bulan Februari sampai dengan Maret, sampai dengan teman-teman atau adik-adik semua menghadapi ujian sekolah. Nah selepas menghadapi ujian sekolah, kita adakan kegiatan yang intensitasnya lebih banyak ya, kita sebut sebagai kegiatan intensif UTBK di periode Maret sampai dengan teman-teman mendekati pelaksanaan ujian di bulan April nanti ya. Nah rinciannya seperti apa? Nah bentuk layanannya kurang lebih untuk semester 2 ini, kegiatan semester 2 karena adik-adik juga masih punya beban untuk persiapan ujian sekolah, ujian praktik dan lain sebagainya, maka kita rencanakan kelas terjadwal melalui Zoom selama 4 pekan. Ya, kita berharap bisa berjalan selama 4 pekan, di mana setiap pekannya itu terdiri dari 2 hari kegiatan. Nah, setiap harinya terdiri dari 2 sesi, gitu ya. Jadi, kita rencananya 4 pekan ini sampai dengan adik-adik ujian sekolah, itu setiap pekannya 2 hari, setiap harinya 2 sesi, ya. Supaya tidak terlalu berat, kita lakukan pembiasaan terlebih dahulu. Nah, selain pembelajaran kelas terjadwal, sebenarnya adik-adik nanti punya akun ke sistem informasi akademik BTA Group, nanti saya jelaskan di bagian akhir, ya, di mana adik-adik bisa juga mengakses video pembelajaran yang sudah kita siapkan di sana, ya, lebih dari ratusan video ya, yang adik-adik bisa cicil tuh, ya. Untuk subbab tertentu, materi tertentu tinggal dibuka aja. Misalnya mau belajar matematika, tinggal cari klik materi, lihat di mata pelajarannya matematik, nanti ada subbabnya kan banyak ya, tinggal dilihat bab-babnya. Di tiap-tiap bab itu pun video pembelajarannya kita bagi-bagi ya. Kenapa dibagi-bagi? Supaya teman-teman bisa belajar dulu yang fundamentalnya dulu, yang basicnya dulu ya, setelah paham baru naik ke yang video belajar berikutnya ya. Termasuk adik-adik juga akan diberikan akses terhadap video pembelajaran pembahasan soal-soal yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang sudah lalu gitu ya. Jadi nanti bisa diakses juga oleh adik-adik ya. Makanya tadi Kak Dadang kan di awal sudah menjelaskan bahwa untuk perjuangan masuk PTN ini syarat yang pertama adalah kemauan ya, buat adik-adik yang punya kemauan belajar besar ya, mau menginvestasikan waktunya untuk mencoba mempelajari secara mandiri. Itu video belajarnya bisa diakses 7 hari seminggu ya, 24 jam per hari, kapanpun teman-teman punya waktu luang untuk mencoba belajar secara mandiri ya, seperti itu. Itu di luar yang layanan kelas terjadwal yang memang langsung tatap muka dengan pengajar dari BTA. Berikutnya adalah standby teacher. Kita juga membuka kesempatan buat adik-adik yang bertanya, misalnya teman-teman punya waktu belajar yang sudah ditentukan. Nah, di luar itu juga kita biasanya membuka standby teacher, tapi mohon izin ini untuk standby teacher 16.30 sampai 20-nya adalah waktu Indonesia Barat. Jadi nanti buat teman-teman yang di tengah dan timur harap menyesuaikan jika ingin ikutan, karena ini layanan tambahan saja. Ya, kemudian juga ada fitur forum di sistem informasi akademik itu, adik-adik bisa bertanya, tinggal upload soal gitu ya. Kalau ada ketemu ngerjain secara mandiri terus tiba-tiba nyangkut nih nggak bisa menyelesaikan, tinggal difoto, diupload ke sistem, nanti tim pengajar kita akan membantu untuk memecahkan persoalan ya. Kemudian juga setiap kali tryout ada analisis setiap butir soal ya, bayangan seperti apa nanti saya jelaskan. Kemudian juga video pembahasan tryout, dan video pembahasan tryout itu dibuat per soal per video. Jadi per setiap soal ada satu video. Jadi adik-adik bisa langsung nih lihat soal mana yang saya masih salah, lihat video pembahasannya. Soal mana yang salah, lihat video pembahasannya. Oh yang ini udah benar, udah bisa, nggak perlu nonton itu, bisa dilewat aja. Ya, jadi bukan video pembelajaran langsung berjam-jam gitu ya, tapi sudah dipotong-potong sesuai dengan soal yang diujikan. Ya. Kemudian buat adik-adik, salah satu masalah siswa kelas 12 adalah sebagian di antara kita masih galau dalam memilih jurusan. Nah, di sistem informasi akademik BTA itu juga sudah ada informasi mengenai program studi atau jurusan yang kira-kira adik-adik bisa pilih nanti. Ya, buat adik-adik tadi di PTN tuh sekarang ada 85 PTN yang menggerakkan program sarjana dan 40 politeknik
Jadi ada 125 perguruan tinggi negeri nih yang siap menampung kita, gitu ya. Tinggal disesuaikan nih kira-kira kemampuan kita akan lebih besar ketika kita milih jurusan mana di universitas yang mana. Nah itu perlu buat kita untuk mengenal atau mengetahui ragam program studi yang diselenggarakan oleh mereka. Ya, ini untuk kegiatan di semester 2 Februari sampai Maret. Berikutnya, yang berikutnya adalah bentuk layanan program intensif PTN. Nah ini yang setelah ujian sekolah. Nanti untuk yang setelah ujian sekolah kelas terjadwal melalui Zoom ya selama 3 pekan ya kita rencananya ini baru rencana dari kami, tentunya kami nanti akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Yasarini Pusat maupun dengan pihak sekolah SMA Angkasa dimanapun lokasi berada ya. Bahwa rencana dari kami misalnya kegiatan yang intensifnya nanti dilaksanakan setelah ujian sekolah. Tentu nanti kita lihat dulu ujian sekolahnya seperti apa, tapi dalam bayangan kami mungkin bisa mulai di sekitar 22 Maret sampai dengan 11 April. Kemudian dalam sepekan itu ada 7 hari kan ya, 2 hari kita pakai full karena cuma 1 hari evaluasi video pembelajaran tetap bisa diakses kapanpun oleh adik-adik ya. Kemudian juga ada standby teacher, kemudian ada fitur forum, ada analisis tiap butir soal, pembahasan dan informasi program studi. Nah, berikutnya buat adik-adik semua, semoga semakin semangat ya, karena tadi sekali lagi program yang diselenggarakan itu pada dasarnya ditujukan untuk kebaikan adik-adik peserta didik SMA Angkasa dimanapun adik-adik berada. Ya, kita berharap program-program yang disiapkan nanti bisa membekali adik-adik dalam menghadapi UTBK SBMPTN 2021. Nah, sekarang saya mau cerita sedikit nih tentang sistem informasi BTA. Jadi selain tadi ya ada kelas terjadwal yang nanti kita tentukan, kita ketemu langsung seperti ini bisa tanya jawab. Nah, adik-adik juga punya sistem akun di sistem informasi BTA Group yang bisa digunakan untuk menunjang proses pembelajaran secara mandiri. Ya, nah di sistem informasi ini ada apa aja? Yang pertama nanti adik-adik punya ini homepage-nya, ini tinggal buka btagroup.co.id. Setelah ini bisa langsung buka ya seperti itu, karena akunnya sudah disiapkan, user ID dan password-nya, tinggal input user ID dan password-nya adik-adik, dan ini kita sudah buat meskipun dia berbasis web, sudah user friendly, jadi kalaupun dibuka dari handphone pun sudah sangat kompatibel, ya tidak berat dan bisa. Kemudian fiturnya ya ada akademis, materi, tryout, infoprodi, jadwal dan kontak. Ya untuk akademis itu sendiri ada banyak sekali sub menunya ya yang bisa teman-teman gunakan. Nah, salah satu fiturnya adalah tryout. Jadi teman-teman nanti setelah join ya setelah masuk gunakan user ID dan password tadi. Kemudian pilih nih di atas nanti kan ada menu-menunya ya ada menunya adik-adik bisa pilih menu tryout. Nah di tryout itu akan kelihatan banyak banget tryoutnya yang sudah terlewat ya. Nah kita nggak usah fokus sama yang udah lewat gitu ya. Kita fokus ke menu tryout yang disediakan buat teman-teman SMA Angkasa. Jadi nanti ada satu opsi yang bisa diklik ya untuk besok pelaksanaan besok ya. Meskipun banyak kalau dibuka semua kan rasanya jadi beban ya. Supaya nggak jadi beban nanti kita akan fokuskan pada sub-sub yang kita bisa kerjakan secara bertahap ya seperti itu. Nah nanti setelah diklik akan muncul seperti ini, ada tryout UTBK keberapa misalnya ya seperti itu. Kemudian ada menu kerjakan. Nah, yang perlu saya sampaikan ke adik-adik semua, tolong pastikan bahwa koneksi internetnya sudah baik, terus ruangan kita sudah kondusif untuk melaksanakan tryout. Kemudian kita sudah info ini ke keluarga di rumah ya, saya mau tryout dulu Pak, Ma gitu ya. Bapak, Ibu, saya mau tryout dulu. Nah, ini butuh waktu tadi kan 195 menit. Ya, mohon izin ketika tryout, teman-teman sudah mempersiapkan alat tulisnya, sudah terkoyak terlebih dahulu, ya. Kenapa? Karena ketika pengerjaan ini sudah dimulai, ya, teman-teman udah ngeklik kerjakan, maka nanti waktunya akan berjalan secara otomatis, ya. Jadi kita nggak
bisa di tengah-tengah itu misalnya kalau mau ke toilet ya bisa aja ke toilet, tapi artinya itu waktu akan berjalan terus ya tanpa bisa di pause terlebih dahulu. Kenapa kita buat seperti ini? Karena sistem di LTMPT di pelaksanaan UTBK yang sesungguhnya, teman-teman ketika sudah mengklik kerjakan tes, maka tes itu waktunya akan berjalan secara otomatis. Jadi kita coba bikin yang sama atau sesuai dengan pelaksanaan sesungguhnya. Gitu ya, buat adik-adik ya. Jadi tolong siapkan. Nah ini nanti interface-nya seperti ini, ada deskripsi soal, ada opsi jawabannya. Kemudian kalau kita sudah memilih jawaban, itu akan terkunci secara otomatis ya. Jadi kalaupun misalnya koneksi internet jaringan tiba-tiba jelek gitu ya, terputus. Nah teman-teman login lagi, nggak usah panik, login lagi, semua jawaban yang sudah diinputkan sebelumnya itu akan sudah ada di dalam sistem ya. Jadi nggak usah khawatir. Ya, nggak usah panik kalau misalnya tiba-tiba koneksi internetnya tiba-tiba putus. Oke, kemudian teman-teman tadi saya sudah sampaikan menu akademis ini submenunya banyak, ada ringkasannya gitu ya. Jadi ada profil kita, terus ada tabelnya nih seperti ini, biru, merah, sama hijau. Nah, yang biru tuh biasanya nilai kita, yang merah tuh nilai rata-rata, dan yang hijau itu adalah nilai tertinggi ya. Jadi teman-teman mungkin target awalnya kita ada di atas rata-rata dulu nih ya, ngejar yang warna merah. Nah kalau sudah bisa lewat yang warna merah nih, gimana caranya kita bisa ngejar adik-adik lain yang sudah di warna hijau gitu ya. Nah sejauh mungkin untuk peluang bisa diterima lebih besar, berarti kan skor UTBK kita harus tinggi. Nah skornya tinggi ya biasa tercermin juga dari tryout ya, seperti itu. Kemudian laporan nilai tadi itu ada detailnya ya. Jadi buat adik-adik kalau klik laporan nilai itu nanti akan ada rincian ya, TPS-nya dan TKA Sainteknya. TPS-nya benar berapa, salah berapa di setiap subtes itu ketahuan ya. Kemudian di sini ada fitur analisis di pojok kiri dari adik-adik, nanti akan ada analisis. Nah, di mana ketika kita klik di sana akan muncul langsung ke analisis tiap mata pelajaran ya. Misalnya ini buat teman-teman IPA, saya ambil contoh fisika gitu ya. Saya kata di proses UTBK ya itu menggunakan item response teori kan ya, menggunakan ERT, di mana kalau kita bisa menjawab soal yang orang lain nggak bisa jawab ya, yang bisa jawab itu sedikit gitu ya, maka poinnya besar. Ini ambil contoh seperti contoh di sini nih. Persentase siswa benar untuk soal ini hanya 13%. Berarti ini poinnya besar banget nih kalau adik-adik bisa menguasai soal-soal seperti ini. Ya, kemudian juga ada fitur video pembahasan buat adik-adik yang masih salah, bisa cek lagi bagaimana sih cara penyelesaian soal-soal ini ya, seperti itu. Jadi mau ganti pelajaran lain tinggal diganti aja di menu mata pelajarannya ya. Berikutnya laporan nilai ini juga kemudian kami sambungkan dengan artificial kami ke rekomendasi program studi. Jadi nanti jurusan yang direkomendasikan itu didasarkan pada nilai capaian nilai tryout saat ini ya. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba klik rekomendasi tanaman atau misalnya silviculture, belajar apa ya, apa namanya, alternatif pilihan jurusan, cerah banget. Berarti kan kita harus meningkatkan lagi nilai tryoutnya ya, seperti itu ya. Jadi buat adik-adik ada juga solusi terhadap permasalahan pemilihan jurusan ya. Oke, kemudian ini laporan nilai misalnya belajar apa sih, tinggal diklik aja di agroteknologinya seperti apa ya. Kemudian juga untuk kehadiran ya, mohon izin Bapak Ibu guru, nanti kita coba lihat juga kehadiran siswa-siswa via Zoom ini. Nah, semoga nanti setiap kali kegiatan kita bisa inputkan siapa-siapa saja adik-adik yang bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian
biasa kita buatkan simulasi pilihan program studi di SBMPTN. Jadi nanti berdasarkan nilai tadi ya, buat adik-adik bahwa selain kelas sebenarnya kita berharap adik-adik bisa melakukan proses pembelajaran mandiri. Nah, ini sudah disiapkan nih materinya secara online. Ya, secara daring kita buatkan, adik-adik tinggal klik ke menu materi, kemudian tinggal dipilih itu mata apa yang kita mau belajar nih hari ini, misalnya seperti itu. Nanti tinggal diklik masuk, di dalamnya nanti akan ada video ya, seperti itu. Nah, itu sekarang ada lagi sudah ada Jarti yang program studi. Jadi misalnya tadi akan muncul seperti ini, ada deskripsinya ya, gabungnya kuliah jurusan itu belajar apa sih, mata kuliah yang dipelajari apa, kemudian prospek kerjanya seperti apa, ada di universitas mana aja, BA nilai batas aman, itu universitas tertentu ya, kita butuh nilai berapa sih, seperti itu ya. Jadi adik-adik juga punya gambaran kan ibaratnya katakanlah ke arsitektur di Brawijaya di kota Malang ya, requirement-nya butuh berapa sih poinnya, ternyata butuhnya 643. Nah, sport tryout kita hari sekitar 90 poin ya. Nah, bagaimana kita melakukan upaya-upaya yang kita perlukan kompetensi kita, senilai kita nih belajar apa, misalnya tinggal web klik di menu jadwal, tinggal ini ada thread-nya nih, misalnya sistem ketidaksamaan, kita tinggal klik misalnya, Kak mau nanya nih seperti ini, dan adik-adik untuk bertanya ini bisa ngetik ya, bisa juga upload, jadi nggak usah ribet gitu ya, soalnya mana upload. Nah, fitur form ini jawaban itu tidak serta-merta langsung muncul ya, karena kami khawatir misalnya fitur ini disalahgunakan, lagi ada soalnya langsung dijawab, itu biasanya tidak kami lakukan dalam waktu yang langsung gitu ya, tapi tim akan mendelay beberapa saat baru kemudian akan dijawab ya, seperti itu. Jadi pastikan bahwa soal-soal yang ditanyakan memang soal-soal mandiri yang memang teman-teman ujian yang kemudian diupload gitu ya. Oke. Mungkin gambarannya seperti itu. Nah, ini contoh yang upload soal, misalnya Kak nanya di soal tidak sama mutlak, dia tinggal foto gitu ya. Oke. Nah, terakhir mungkin itu gambaran programnya ya. Tujuan programnya adalah untuk mempersiapkan adik-adik menghadapi ujian seleksi masuk perguruan tinggi negeri, dan secara khusus itu untuk persiapan UTBK-nya. Kenapa UTBK? Tadi sudah disampaikan ya, bahwa saat ini ada 85 perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program sarjana, dan ada 40 politeknik yang menyelenggarakan program sarjana terapan. Ya, jadi banyak banget nih, ketika teman-teman punya modal nilai UTBK yang tinggi, kalian bisa menentukan nanti mau masuk jurusan mana di universitas mana. Ya, balik lagi itu sekali lagi tujuan utamanya adalah bagaimana mempersiapkan adik-adik ya
menghadapi UTBK tadi, ya, supaya nanti ke depan kalian punya modal untuk menghadapi masa depan atau menggapai masa depan yang lebih baik. Seperti itu. Nah, sebagai penutup, saya mau sampaikan bahwa ada satu faktor nih yang paling menentukan dalam mencapai tujuan kita, dalam mencapai goals kita. Ya, kalau boleh izin, teman-teman, ya, saya mohon izin buat adik-adik yang masih membersamai saya pagi hari ini. Nah, kira-kira kalau adik-adik ditanya nih, apa sih faktor yang paling menentukan dalam seseorang tuh bisa sukses apa enggak, gitu ya, mencapai tujuannya atau tidak, ya, boleh dong diketikkan di kolom chat, ya, di kolom chat. Apa sih satu faktor yang paling menentukan dalam mencapai goals kita, ya? Silahkan adik-adik, ya. Ini ada Adela, terus ada Ainun, ya, ini sedang bersama temannya, ya berdua nggak apa-apa, ya. Ada Royan, Adi juga, ya, buat teman-teman, ya, Afifah, Keisha, Fitri, ya, silahkan dituliskan di kolom chat, ya. Oke, kira-kira satu faktor yang paling menentukan nih untuk seseorang itu mencapai kesuksesan ataupun mencapai goals yang sudah dia tetapkan, ya. Tentunya ini setelah takdir Allah, ya, setelah takdir Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Ya, kita sebagai manusia faktor apa sih yang kira-kira sangat menentukan, ya, untuk kesuksesan kita semua. Ya, silahkan. Ini sudah ada Dani nih, disiplin, pola pikir yang positif, usaha, semangat, harus rajin gitu ya, kata Adela, ya. Berdoa, determinasi menuju kesuksesan, motivasi, kemauan berdoa, berusaha, kerja keras, usaha, harus serius, ya, harus rajin berdoa dan berusaha, kerja keras, belajar dan berdoa, harus penuh komitmen, disiplin, keyakinan, dan dukungan sekitar, restu orang tua, gitu ya, konsisten nih, ada niat yang kuat tentunya, ya, ada usaha dan doa. Berdoa dan berusaha, selalu berpikir dengan cepat, semangat, punya kemampuan, bekerja keras, usaha, doa, ikhtiar, istirahat yang cukup, ya, bekerja dengan keras, semangat, dan seterusnya, ya. Terima kasih buat adik-adik, sholat tahajud, ya, semangat, ya. Kemudian kemauan diri sendiri, sukses terus, Buat teman-teman, saya mau izin share nih, bahwa setelah takdir jadi dengan takdirnya Tuhan, ya, tapi kita sebagai manusia kan dituntut untuk melakukan ikhtiar yang maksimal, melakukan doa yang maksimal, gitu ya. Harus kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, gitu ya. Seperti itu untuk bisa mencapai goals kita. Dan untuk bisa melakukan itu semua, ya, nah, faktor yang paling penting adalah kamu, ya. Jadi diri kamu sendiri, ya, karena kamu adalah leader, ya. Setiap orang adalah pemimpin, ya, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seminimal-minimalnya kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Kita leader, ya. Seringkali orang tuh mudah sekali untuk menyalahkan orang lain, mudah sekali untuk menyalahkan kondisi, ya. Misalnya teman-teman ketika melihat, oh, dia mah terang aja pinter karena dia berasal dari keluarga yang cukup, dia mau belajar, akses pembelajarannya gampang, gitu ya, dia mau beli buku tinggal beli, tinggal minta orang tua dan lain sebagainya, ya. Dan misalnya dari keluarga yang biasa aja bisa sukses juga, orang yang punya kebiasaan untuk cari alasan, gitu ya, dia kan terang aja dia sukses, kehidupannya susah, jadi dia emang harus kerja keras supaya dia bisa sukses, seperti itu, selalu menyalahkan keadaan di luar dirinya. Padahal kalau kita mau menilik lebih jauh, ya, yang faktor yang paling penting menentukan kesuksesan adalah sesuatu yang ada dalam diri kita, karena kita adalah leader, karena kita yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan kegagalan diri kita sendiri, ya. Seperti itu, ya. Dan sebagai closing ini saya mau memperkenalkan salah satu yang buku yang menarik, ya, teman-teman bisa baca atau mencari adalah di sosial media. Itu ada Angela Duckworth, ya, bukunya bagus, judulnya Hibrid, ya. Dia adalah salah satu psikolog global, ya, maksudnya terkenal lah, bukunya bestseller di hampir
dunia gitu ya. Nah, dia mengajarkan modern bahwa orang yang punya bakat itu tidak kemudian memudahkan dia untuk bisa achieve sesuatu ya, untuk tidak misalnya orang yang bertalenta otomatis akan berprestasi, enggak, ternyata orang bertalenta itu harus melakukan usaha baru dia bisa mengakuisisi kompetensi atau skills ya, punya kemampuan ini. Nah, kemampuan ini kalau diolah terus-terusan, dilatih terus-menerus, ini baru bisa jadi achievement. Jadi buat adik-adik, kita masih punya waktu sekitar 3 bulan untuk persiapan. Ya, ayo sama-sama kita persiapkan diri dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena tadi achievement ini masih kita bisa dapatkan ketika kita memberikan effort terbaik. Ya. Jadi Angela juga mengatakan enthusiasm is common but endurance is rare. Jadi orang kalau misalnya nih awal-awal kegiatan BTA teman-teman memberikan antusiasme yang luar biasa, nah itu biasa kata Angela ya. Tapi endurance is rare. Jadi orang-orang yang sukses itu biasanya punya endurance ya, punya daya tahan, daya juang yang panjang untuk bisa memperjuangkan apa yang benar-benar dia inginkan. Ya, jadi kenapa tadi saya awalnya menceritakan apa sih tujuan kita? Tujuan kita mau kita kembalikan bahwa tujuan program ini adalah untuk kesuksesan adik-adik. Itu yang paling utama. Ya, pasti pihak Yasarini Pusat, pihak SMA Angkasa akan sangat senang ketika mendapatkan peserta didiknya bisa diterima di perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia, ya, yang nantinya akan bisa menjadi leader-leader di Indonesia untuk waktu-waktu yang akan datang. Gitu ya teman-teman. Jadi mungkin itu sharing dari kami BTA. Sekali lagi kami berharap apa yang kami siapkan ya ini bisa memfasilitasi adik-adik. Karena sekali lagi apapun programnya, siapapun yang memberikan program, menjalankan programnya, kalau tidak didukung oleh kemampuan pribadi kita, ya, untuk mencapai kesuksesan dan mencapai tujuan dari program itu, maka kita nggak akan bisa mencapai kesuksesan itu. Tadi Kak Dada juga sudah ingatkan kita bahwa itu mencapai cita berubah. Mungkin itu dari saya Kak Dadang. Ya, terima kasih Kak Yan yang sudah memberikan paparan tadi tentang program kegiatan yang akan kita coba lakukan bersama-sama ya. Barangkali kalau kita lihat tanggal pada hari ini 12 Februari ya, bertepatan dengan hari Jumat ya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan umumnya ya, secara khusus barangkali untuk saudara-saudara yang muslim ya, dan juga bertepatan dengan hari ini perayaan Imlek ya, barangkali selamat hari Imlek bagi yang merayakan. Nah, yang saya ingin menggarisbawahi tanggal 12 Februari ini ya, sekarang 12 Februari, bahwa 2 bulan ke depan, tepatnya tanggal 12 April, itu hari pertama pelaksanaan UTBK untuk gelombang pertama. Jadi ya, adik-adik punya waktu lebih kurang 2 bulan ya. 2 bulan. Nah, 2 bulan itu lama atau singkat ya? Ini sangat tergantung bagaimana kita menyikapinya ya. 2 bulan ini akan sangat singkat bila kita gunakan dengan sebaik-baiknya, tetap baik panjang kalau kita lebar. Di sisi yang lain ya, kondisi saat ini ya, di mana kegiatan pembelajaran secara umum ya, barangkali tidak bisa dilaksanakan secara langsung ya, umumnya dilaksanakan dengan model daring. Ini justru menjadi satu kesempatan
buat adik-adik yang punya kemauan lebih ya. Tadi saya menekankan di awal yang punya kemauan lebih ya. Karena qadarullah ya, kalau kita bicara kemampuan ya, setiap orang ditakdirkan dengan kemampuan yang berbeda-beda ya. Kemampuan yang berbeda-beda. Tetapi di sisi yang lain Tuhan memberikan banyak hal kesamaan ya. Bahwa semua manusia ya, termasuk seluruh siswi angkasa dan juga ya kompetitor kalian nanti pada saat pelaksanaan seleksi PTN ya, sehari semalam memiliki waktu yang sama 24 jam. Nah, bagaimana kita memaksimalkan ya modal dasar tadi ya, inilah yang nantinya akan membedakan hasil yang nantinya akan dicapai ya. Barangkali ada yang mengatakan di luar sana bahwa hasil tidak pernah mengkhianati usaha ya. Di luar takdir Allah ya, kita harus katakan demikian bahwa hasil ya akan mengikuti usaha yang dilakukan ya. Mudah-mudahan dengan usaha yang keras ya, dengan langkah yang terprogram, tentunya bisa mengantarkan adik-adik semua pada tujuan yang nantinya hendak dicapai. Nah, untuk meningkatkan pemahaman dari yang tadi sudah disampaikan ya, masih ada sedikit waktu barangkali yang bisa kita pergunakan ya untuk menjawab barangkali ya, bila dari adik-adik semua ya, atau barangkali dari Bapak Ibu guru atau pimpinan sekolah-sekolah yang bergabung di kesempatan pagi hari ini, silakan bila ada hal yang ingin ditanyakan ya, barangkali nanti dari saya atau dari Ian atau dari IT bisa bantu memberikan komentar ya, terutama ya untuk persiapan kegiatan kita besok, yaitu tryout UTBK ya. Silakan bila ada yang ingin bertanya. Mungkin mohon bantuan teman-teman tim IT untuk memberikan akses pada yang sudah raise hand ya. Ibu Sri Hasti dari SMA Angkasa ya. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada BTA, mohon maaf sebelumnya, saya guru BK di SMA Angkasa Husein Bandung, dan saya juga wali kelas untuk kelas 12. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berhubungan dengan program BTA yang tadi disampaikan oleh Pak Septian, karena itu menarik sekali ya, karena kondisi pandemi ini seperti ini. Sedikit informasi, kemudian anak-anak apabila tidak kita fasilitator, motivasi untuk belajar sendirinya masih agak kurang ya. Mereka butuh orang-orang sekitar untuk membantu mereka. Nah, yang jadi pertanyaan saya yang pertama, mungkin dari tim BTA sendiri dapat hasil yang kemarin waktu TO yang minggu kemarin ya Pak ya, kalau nggak salah, banyak kendala sekali yang berhubungan dengan tryout. Banyak anak-anak kami yang sulit sekali masuk atau mengakses tryout UTBK-nya. Nah, untuk tryout UTBK yang sekarang, apakah kendala-kendala yang kemarin kami hadapi itu sudah bisa dihadapi atau tidak akan mengalami hal yang sama? Itu yang pertama. Yang kedua, ada siswa kami yang berhasil masuk, tapi ketika mereka ke logout, tadi kan Pak Septian menyampaikan pada saat ke logout itu, ketika masuk, itu bisa melanjutkan. Nah, siswa saya itu dia belum mengerjakan tetapi sudah dianggap mengerjakan soal, padahal soalnya satu pun belum diisi gitu Pak. Nah, itu penyebabnya apa ya Pak? Karena tidak satu dua orang siswa yang mengalami hal yang sama ketika mereka keluar terlogout dari tryout. Pada saat masuk lagi soal belum selesai, tapi di situ dinyatakan sudah mengerjakan. Kemudian berikutnya mengenai program tadi bimbingan kepada siswa-siswa angkasa, apakah itu digabung untuk Zoom-nya ya Pak ya? Itu berarti digabung untuk seluruh siswa SMA Angkasa se-Indonesia ya Pak? Nah, kira-kira ada ini nggak Pak? Ada gambaran nggak? Atau dari ini deh, contoh misalkan di Bandung,
karena saya domisili di Bandung, kira-kira peluang anak-anak angkasa jujur Pak ya, untuk kami yang di SMA Angkasa memang agak sulit menembus, bukannya menjatuhkan tapi memang kenyataannya agak sulit menembus banyak siswa yang lolos karena padahal perjuangan anak-anak saya itu tidak jauh beda dengan anak-anak swasta atau negeri yang ada di Kota Bandung gitu. Nah, ada nggak strategi-strategi yang langsung diberikan kepada anak-anak, kemudian juga kami minta feedback misalkan ada absensi, sehingga kami sebagai wali kelas pun ada feedback buat untuk orang tua bahwa ini loh ada anak-anak yang tidak ikut, sehingga data dari BTA itu bisa kami sharekan langsung kepada orang tua siswa sehingga sejalan Pak, jadi tidak hanya dengan gurunya tetapi juga dengan orang tua siswa informasi atau laporan-laporan siswa mengikuti program ini bisa dilaporkan per wilayah misalkan di Kota Bandung, Jogja atau di daerah di luar Jawa, sehingga program ini bisa kami sampaikan ke orang tua sehingga orang tua pun akan mensupport mereka dari rumahnya gitu Pak. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Hasti dari Bandung ya. Sekolah SMA Angkasa Hussein Sastra Negara Bandung ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan ya, saya sudah catat ya. Di bagian awal menanyakan tentang hasil dan pelaksanaan tryout yang lalu. Mohon maaf mohon izin barangkali ya saya untuk tryout yang lalu ya. Mungkin sebelum pelaksanaan tryout yang lalu memang dilakukan ya, dengan menggunakan SMA yang ada di BTA ya, karena memang dalam hal ini ya Syahrini Pusat mencoba mengembangkan sistem IT di salah satu sekolahnya yaitu Pradita Dirgantara ya, untuk bisa coba dikembangkan ke depannya. Nah, memang pelaksanaan yang lalu ada sejumlah kendala, itu sudah coba dievaluasi dan tentunya akan coba diperbaiki. Tetapi untuk bisa menjawab lebih detailnya, mungkin saya mengundang Kak Sakti ya untuk memberikan penjelasan. Kak Sakti ini bagian dari IT-nya BTA. Untuk pertanyaan yang lainnya mungkin nanti saya dan kalian yang coba membantu menjawab. Monggo Kak Sakti silakan. Terima kasih Mas Dadang, mohon maaf. Benar sekali seperti yang dikatakan oleh Bapak Dadang tadi untuk Ibu Sri dan teman-teman yang lain bahwa untuk tryout yang 2 pekan lalu yang dilaksanakan itu dilaksanakan oleh sistem dari SMA Pradita Dirgantara. Tapi walaupun soalnya berasal dari BTA. Nah, tapi untuk yang kita lakukan besok, hari Sabtu besok, itu kita lakukan langsung melalui sistem di BTA dan juga akan seperti yang akan seterusnya berlanjut. Jadi dari besok lalu terus berikutnya dan pembelajaran kita melakukan dari sistem website BTA Group. Jadi semoga kendala-kendala yang terjadi 2 pekan lalu semoga tidak terjadi. Tapi andai pun ada kejadian bahwa ada masalah, mungkin siswa nanti akan diberikan tiap sekolah nanti akan kita buatkan satu grup di satu grup. Jadi kalau misalnya ada masalah mungkin tiap siswa bisa langsung bertanya di grup tersebut masing-masing. Tapi untuk saat ini karena kita belum buatkan masing-masing grup, mungkin anak-anak bisa mengakses dan mungkin teman-teman sekalian bisa follow di Instagram BTA di @btagroup_. Nah, jadi kalau ada masalah mungkin bisa langsung DM ke Instagram tersebut, nanti dari tim langsung akan memperbaiki dan melihat apa masalahnya untuk diselesaikan seperti itu. Jadi mungkin di follow dulu kalau ada masalah, jadi bisa langsung DM gitu ya. Nanti mungkin teman-teman sudah punya mungkin sudah diberikan oleh sekolah user ID itu yang BTA strip misalnya HS
HN atau HND, terus kelasnya, terus namanya, itu kan masuk ke website BTA di BTA Group. Semua sama ya, sudah berikan sistem informasi BTA, tadi ada tryout, ada belajar, materi ajar, yang segala macam video-video, mungkin dicoba dulu. Jadi kalau misalnya ada masalah, tidak bisa login hari ini, bisa diperbaiki sekarang, jadi sehingga besok tryout Sabtu, bisa langsung kita mulai dengan aman gitu ya. Mungkin dicoba dulu. Terima kasih Pak Dadang. Oke, terima kasih Kak Sakti untuk penjelasannya ya. Jadi mohon izin ya bahwa pelaksanaan tryout 2 pekan yang lalu barangkali kalau ada kendala-kendala yang terjadi ya karena memang pelaksanaannya itu menggunakan sistem IT yang ada di SMA Pradita Dirgantara ya. Persoalan-persoalan yang muncul ya menjadi masukan ya untuk perbaikan ke depannya. Nah, insya Allah seperti tadi penjelasan tadi bahwa untuk tryout besok kemudian akses untuk mendapatkan fasilitas kegiatan pembelajaran yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Ian ya, itu berbasis atau menggunakan sistem web BTA Group ya, yang insya Allah sejauh ini sudah berjalan cukup efektif ya, bisa diakses oleh banyak siswa se-Indonesia ya. Mudah-mudahan ya tidak ada kendala yang muncul ya, karena sejujurnya ya dengan model kegiatan pembelajaran online ini ya tidak kita pungkiri ya akan ada banyak kendala, utamanya kendala jaringan ya. Pada saat ada kendala jaringan atau sinyal yang bermasalah, itu akan menjadi satu kesulitan tersendiri. Nah, untuk itu bila ada persoalan-persoalan yang muncul di siswa pada saat kegiatan tryout atau model pembelajaran lainnya, silakan menghubungi ya akun media sosial yang tadi sudah disampaikan ya. Itu barangkali untuk jawaban bagian awal dari pertanyaan Bu Sri. Terkait dengan pertanyaan yang lainnya ya. Jadi dia ada pertanyaan teknis pembelajaran yang akan digabung. Nah, jadi begini, perlu kami sampaikan barangkali ya, kegiatan yang sudah kita coba rancang untuk 2 bulan ke depan ya, bahkan sebetulnya sekitar 2,5 bulan sebetulnya ya. Nanti setelah tanggal 12 April itu masih ada beberapa kegiatan tambahan ya. Jadi secara umum kegiatan yang akan kita laksanakan kita bagi menjadi 2 periode ya, yaitu ya, Februari sampai pertengahan Maret ya. Pertengahan Maret itu batasannya kira-kira pelaksanaan ujian sekolah ya, pelaksanaan ujian sekolah. Nah, dari mulai pekan depan sampai ujian sekolah ya, kegiatan pembelajarannya ya, kita alokasikan 1 pekan itu 2 hari kegiatan pembelajaran, setiap harinya 2 sesi. Teknisnya bagaimana? Nah, se-Indonesia ini ada 6 ya, ada 6 lanut yang akan bergabung ya. Nah, kemudian dari komposisi data yang kami punya ya, ada cukup banyak ya, ada 2 lokasi yang jumlah siswanya cukup banyak. Nah, kami sudah mencoba membuat planning sebagai berikut ya, bahwa seluruh siswa SMA Angkasa ini akan kami bagi menjadi ya, 8 lokasi ya, atau katakanlah menjadi 8 kelompok ya. Jadi dari 6 lokasi lanut tadi akan kita bagi menjadi 8 kelompok ya. Pembagian kelompoknya mungkin nanti akan ada penjelasan kemudian melalui Yasar ini atau barangkali melalui perwakilan sekolah ya. Nah, nanti akan kita bagi menjadi 8 kelompok ya. 8 kelompok ya. Masing-masing kelompok itu nanti ada IPA, ada IPS-nya. Ada IPA, ada IPS ya. Nah, nanti ya gambarannya begini ya. Dari 8 kelompok itu akan kita pecah
menjadi 2 bagian. 4 kelompok pertama pembelajarannya nanti di hari Senin dan Rabu. Kemudian untuk kelompok kedua ya, 4 kelompok yang berikutnya di hari Selasa dan Kamis ya, di hari Selasa dan Kamis ya. Nah, ini pun sebetulnya kami agak kesulitan juga sebetulnya ya membuat pengelompokan ini karena ya, kami pun harus mempertimbangkan perbedaan waktu antara wilayah barat ya, kemudian tengah dan timur ya. Untuk wilayah barat, tengah dan timur. Nah, nanti pengelompokannya pun nanti kita akan memperhatikan masalah perbedaan waktu di antara seluruh peserta se-Indonesia ya. Jadi untuk kegiatan pembelajaran ya, dari pertengahan Februari sampai ujian sekolah ya, perkiraan nanti ya akan kita gabung dalam kelompok-kelompok Zoom. Perkiraan satu kelompok itu berisi antara 40 sampai 60 peserta ya, antara 40 sampai 60 peserta ya. Jadi tidak kita gabung dalam akun Zoom yang besar se-Indonesia, tidak. Nah, ini untuk yang pertengahan Februari nanti ya, setelah siswa mengikuti ujian sekolah ya, di pertengahan Maret sampai pelaksanaan UTBK gelombang pertama ya. Siswa akan kita coba dengan model kegiatan pembelajaran yang hampir setiap hari bahkan ya kan, masalah pembagian waktunya ya, tapi perkiraan nanti kita akan laksanakan setiap hari dari Senin sampai Senin lagi ya, pun termasuk hari Minggu barangkali. Nah, untuk kegiatan yang 3 pekan terakhir itu nanti ya kita sebut dengan program intensif ya. Pengelompokannya nanti akan kita gunakan berdasarkan asal kelas dari setiap sekolah ya. Misalnya saya ambil contoh ya, siswa-siswi dari SMA Angkasa di Bandung ya. Katakanlah IPA-nya misalnya ada 4 kelas. Misalnya ada 4 kelas. Maka nanti kita akan siapkan proses pembelajarannya itu ya per kelas sesuai asal kelas mereka ya, ya. Jadi tidak akan digabung lagi dengan siswa dari lokasi yang sama tapi kelas yang berbeda, bahkan dari lokasi lanut yang lainnya ya. Tidak seperti itu. Jadi di program yang intensif nanti ya, satu akun Zoom itu pesertanya akan lebih sedikit lagi, sehingga diharapkan efektivitas kegiatan pembelajarannya bisa berlangsung dengan baik. Nah, kemudian menyangkut pertanyaan yang terakhir yang tadi disampaikan bahwa ya ada sejumlah siswa-siswi dari SMA Angkasa di Bandung barangkali yang sudah berupaya sedemikian keras, yang usaha itu barangkali sudah sebanding dengan usaha yang dilakukan oleh siswa-siswi dari sekolah lainnya, baik negeri maupun swasta ya, tetapi masih belum mendapatkan hasil yang maksimal ya. Nah, kaitannya dengan ini ya, sekali lagi bahwa kami pun di PTA ya, dengan pengalaman yang ada, kami sudah mencoba membuat satu program ya, satu fasilitas ya untuk bisa di dalam menekan kemampuannya ya. Tapi barangkali ya perlu kami sampaikan juga bahwa kegiatan belajar itu kan ada satu proses panjang ya, ya. Pada saat kita menghadapi UTBK nanti ya, kita tidak hanya mengandalkan kemampuan sesaat yang kita peroleh ya, katakanlah 2 bulan terakhir, tentu tidak ya. Pada saat UTBK itu kita mengeluarkan kemampuan yang pernah kita dapatkan dari bangku TK ya. Dari bangku TK sampai saat terakhir belajar, itulah kemampuan yang kita keluarkan gitu. Nah,
Tetapi tentunya ya pada saat siswa ya sudah belajar dengan cara yang lebih terarah ya, kemudian ya, melakukan uji coba dengan model ya, dengan yang mirip dengan pelaksana sesungguhnya, juga dengan soal-soal yang mirip dengan soal-soal yang aksar. Dan terakhir tentunya ya, secara umum pada saat siswa mengikuti SBMPTN nantinya ya, itu kan akan diberikan 2 pilihan ya, pilihan pertama, pilihan kedua ya. Nah, dari kami sangat berharap bahwa siswa memanfaatkan kedua pilihan itu dengan baik ya. Nah, maksudnya bagaimana ya? Maksud dengan baik adalah bahwa dari kedua pilihan itu kami berharap pilihan pertama adalah pilihan idealis ya. Sementara pilihan yang kedua adalah pilihan yang realistis ya. Nah, pilihan yang idealis adalah pilihan yang memang menjadi keinginan atau cita-cita atau minat ya peserta, minat siswa sejak awal ya. Bahkan barangkali ya sejak kecil ya sudah punya cita-cita ingin jadi apa ya. Nah, maka bisa memilih program studi yang berhubungan dengan sesuatu yang diinginkan tadi. Itu pengertian yang idealis. Bahkan mungkin kita bisa memilih PTN-PTN yang favorit ya. Misal ya bagi saat ini kedokteran. Nah, ini saya bisa mengatakan bahwa ini adalah pilihan yang idealis. Sementara pilihan yang kedua adalah pilihan yang realistis. Ya. Nah, maksudnya adalah kita harus mencoba kemauan atau pilihan dengan kemampuan. Ya. Nah, mengacunya kemana? Ke hasil record ya. Tetap seperti yang tadi disampaikan bahwa dalam sistem web kita itu ada rekomendasi ya. Rekomendasi yang ada di situ adalah rekomendasi yang sudah disesuaikan dengan hasil tryout ya. Nah, tentunya pada saat pilih yang diambil nanti sudah sesuai dengan nilai tryout yang selama ini didapatkan ya, kami yakin peluang untuk bisa diterimanya menjadi besar ya. Saya tetap mengatakan sebagai sebuah peluang ya, karena kita tidak bisa atau tidak pernah bisa memastikan ya, apakah dengan nilai tryout sekian bisa masuk ITB misalnya, jurusan teknik elektro misalnya, kita nggak bisa ya. Tetapi barangkali dengan nilai tryout yang tinggi ya, pilihan favorit itu sangat mungkin untuk bisa diperoleh ya. Tetapi sebaliknya ya, dengan nilai tryout yang masih kurang bukan lantas ya akan gagal ya, belum tentu gagal ya. Peluang tetap ada, tetapi peluangnya menjadi lebih kecil. Sehingga ya, kami sangat berharap nantinya siswa membuat pilihan ya, pada saat pendaftaran SBMPTN nanti ya, betul-betul ya, mempertimbangkan minat dan kemampuan ya. Pilihan pertama berdasarkan minat, pilihan keduanya nanti berdasarkan kemampuan. Nah, mudah-mudahan dengan teknis menambah atau meningkatkan tingkat keberhasilan dari peserta. Barangkali itu yang bisa kami coba berikan untuk jawaban yang tadi ditanyakan oleh Bu Hesti. Ya. Untuk Bapak Ibu, ya, ibu-ibu guru yang mendampingi putra-putri saat ini ataupun siswa-siswi sekalian, ya, masih ada sedikit waktu barangkali bila ada hal yang ingin disampaikan, silakan. Kita buka kesempatan untuk berikutnya. Bila ada pertanyaan yang masuk, monggo silakan. Baik, sambil menunggu barangkali dari Kayan ada yang ingin ditambahkan dari pertanyaan Bu Hesti tadi, silakan Kayan. Baik, terima kasih Mas Dadang untuk kesempatan yang diberikan. Untuk pertanyaan yang terakhir kali Mas terkait dengan pertanyaan tadi, apakah ada feedback
laporan kehadiran. Jadi Ibu mohon izin Bapak Ibu guru beserta adik-adik semua untuk laporan kehadiran tentunya nanti kita didasarkan pada kehadiran siswa yang hadir di Zoom kelasnya. Kemudian itu pun sudah bisa diinput atau dipantau dari sistem informasi akademik yang yang ada dari masing-masing siswa. Jadi orang tua juga bisa pantau sebenarnya ya menggunakan user ID maupun password yang sama dengan yang digunakan oleh masing-masing siswa. Jadi untuk kehadiran insya Allah bisa dipantau langsung oleh orang tua juga. Itu mungkin dan kemudian tambahan tadi dari Kak Sakti kan tadi buat adik-adik terkait dengan pelaksanaan TO besok diharapkan bisa kalau ada kendala ya, ini kalau ada kendala kita berharap nggak ada kendala sama sekali, bisa juga follow akun Instagram @bta_group_ ya, ataupun bisa juga ke akun-akun BTA Group tentunya, di mana di situ adik-adik juga bisa akses beberapa informasi tentang jalur-jalur masuk ataupun update informasi perguruan tinggi negeri. Ya, biasanya kita update juga di akun sosial media kita. Ya, karena biar gimana pun ketika kita punya tujuan, penting juga untuk kita tahu mana sih rute terbaik. Ya, rute terbaik katakanlah ini semua jalannya macet gitu ya. Kita tentunya akan milih kemacetan yang paling ringan gitu ya, yang bisa kita tempuh ya, seperti itu juga kurang lebih usaha yang bisa kita berikan. Mana sih di antara jalur-jalur itu, jalan-jalan tersebut yang meskipun sama-sama sulit gitu ya, tapi kira-kira kita masih bisa untuk melewati jalan tersebut untuk mencapai tujuan. Ini ya buat adik-adik. Mungkin kalau ada yang bertanya silahkan raise hand kembali. Monggo silakan bila ada yang masih ada hal yang belum jelas yang ditanyakan ya. Saat ini waktu menjelang pukul 10 di barat ya, menjelang pukul 11 di tengah dan menjelang pukul 12 di timur ya. Sehingga waktu Indonesia Barat harus mengikuti sholat Jumat bagi yang Muslim ya di kisaran 12:30. Silakan.